You guys having fun at the convention? Operator will assist you. All right, let's get Film dibuka dengan suasana yang sangat tegang di sebuah ruang interogasi yang gelap. Terlihat sosok Hutch Mansell yang duduk santai dengan kondisi wajah yang penuh luka lebam dan darah yang sudah mengering. Namun ada pemandangan unik di sana, yaitu seekor anjing yang duduk dengan tenang di sekitarnya. Dua orang agen pemerintah yang terlihat sangat serius mulai mencecar Hutch dengan berbagai pertanyaan. Mereka ingin menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya pria yang terlihat seperti bapak-bapak biasa ini, tapi punya rekam jejak yang sangat mengerikan. Cerita kemudian bergerak mundur untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hutch ternyata tidak bisa benar-benar meninggalkan dunia hitamnya. Dia kembali aktif sebagai pembunuh bayaran di bawah perintah seseorang bernama The Barber. Alasan Hutch kembali ke dunia ini sangat berat. Dia harus melunasi hutang besar kepada sindikat mafia Rusia setelah sebelumnya dia menghancurkan Obshak, yaitu gudang uang rahasia milik para mafia tersebut. Pekerjaan kotor ini perlahan mulai merusak kehidupan pribadinya. Hutch menjadi sosok yang dingin dan semakin menjauh dari istrinya, Becca, serta kedua anak mereka, Brady dan Sammy Hutch, merasa sangat tertekan karena dia sadar bahwa tangannya yang berlumuran darah mulai menjauhkan dirinya dari kebahagiaan keluarga yang selama ini dia impikan. Demi menyelamatkan keharmonisan keluarganya, Hutch merencanakan sebuah liburan musim panas. Dia melihat sebuah iklan kota wisata bernama Plummerville. Kota ini bukan tempat biasa, karena dulu ayah Hutch, kakek David, sering mengajaknya dan saudaranya, Harry, berlibur ke sana saat mereka masih kecil. Hutch akhirnya berhasil membujuk Becca dan anak-anaknya untuk pergi. Di depan Becca, Hutch bersumpah dan berjanji bahwa selama liburan ini, dia tidak akan menyentuh senjata atau terlibat dalam kekerasan apapun. Dia ingin menjadi ayah yang normal. Hutch bahkan menghubungi bosnya untuk meminta izin cuti atau keluar sementara dari misi-misinya. Keluarga Mansell pun berangkat dan menjemput kakek David dari panti jompo untuk ikut serta. Sesampainya di Plummerville, suasana awalnya terasa sangat damai. Hutch dan Becca bahkan sempat menikmati waktu romantis berdua di kamar hotel mereka setelah sekian lama hidup dalam ketegangan. Namun, ketenangan itu hanyalah awal dari badai yang akan datang. There's a coupon for hot dogs. I'm out of here, kids. Sorry, I was... Keesokan harinya, bencana kecil mulai muncul. Mereka berencana pergi ke taman bermain air, tapi tempat itu ditutup secara tiba-tiba karena sebuah kejadian. Sebaliknya, mereka hanya diberi kupon makan hotdog. Kemudian Hutch membawa mereka ke sebuah kedai makan sederhana. Di kedai itulah, gerak-gerik Hutch mulai diperhatikan secara tajam oleh seorang sheriff lokal yang licik bernama Abel. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dari pria ini. Masalah lain terjadi saat keluarga ini pergi ke sebuah tempat bermain game atau arkade. Anak laki-laki Hutch, Brady, diganggu oleh sekelompok remaja lokal yang dipimpin oleh Max bertindak sangat kejam dengan merobek hadiah boneka milik adik perempuan Brady sampai hancur. Brady yang punya insting pertarungan seperti ayahnya langsung menyerang Max dan mematahkan tangannya.
Keributan besar pun terjadi sampai mereka dipaksa keluar oleh staf arkade. Namun, saat mereka hendak pergi, seorang pegawai arkade malah berani memukul lengan Sammy yang masih kecil. Hutch yang awalnya mencoba mati-matian menahan diri demi janjinya pada sang istri, akhirnya hilang kendali. Dia kembali masuk ke dalam gedung arkade tersebut dan membantai semua staf di sana dengan tangan kosong sampai mereka semua tidak berdaya. How's that feel? Gara-gara kejadian itu, Hutch dan Brady berakhir di kantor polisi. Di sana, Hutch bertemu dengan ayah Max, yaitu Wyatt Martin Wyatt adalah orang paling kaya dan berkuasa di kota itu karena dia pemilik taman hiburan besar. Wyatt sangat murka melihat tangan anaknya cedera, dan dia mengusir Hutch sekeluarga dari kota itu dengan ancaman serius. Ternyata, Sheriff Abel adalah orang suruhan Wyatt. Abel diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk berburu dan menghabisi Hutch di tengah perjalanan pulang. Besoknya, saat keluarga Mansell sedang menikmati wisata perahu bebek, Hutch menyadari kalau mereka diikuti oleh 4 orang preman bersenjata. Demi melindungi keluarganya, Hutch menyuruh Becca, David, dan anak-anaknya pergi menggunakan perahu lain, sementara dia membiarkan para preman itu mengejar perahunya. Pertarungan brutal pun pecah di tengah danau. Meski Hutch harus kehilangan jari kelingkingnya dalam pertarungan itu, dia berhasil menghabisi semua preman tersebut sendirian. What's up, guys? Come on! Man, you poor fuck! He's... Pemimpin preman yang selamat dengan kondisi babak belur akhirnya melapor ke Abel bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Hutch menyadari bahwa liburan ini telah berubah menjadi perang. Dia segera menghubungi Harry dan The Barber untuk meminta bantuan informasi. Terungkaplah bahwa kota Plummerville selama ini adalah pusat peredaran narkoba rahasia yang dipimpin oleh wanita psikopat bernama Lendina. Lendina adalah sosok yang sangat sadis. Dia pernah membantai semua orang di kasinonya sendiri hanya karena satu orang ketahuan curang saat bermain poker. Ternyata, Wyatt selama ini bekerja di bawah tekanan Lendina karena utang ayahnya di masa lalu. Lendina bahkan menyuruh Abel menculik Max agar Wyatt terus tunduk padanya. Hutch kemudian bergerak sendirian menyerbu gudang tempat para preman berkumpul. Di sana, dia menemukan tumpukan uang tunai milik Lendina yang sangat banyak. Hutch menyiram seluruh uang itu dengan bensin dan mengancam akan membakarnya jika mereka tidak berhenti mengganggu keluarganya. I want to break. De-escalate this. Namun, saat melihat Max dibawa pergi sebagai sandera, Hutch kembali mengamuk. Dia menghabisi seluruh anak buah Abel dengan sangat kejam. Salah satu preman bahkan tewas. Mengenaskan setelah Hutch menekan kepalanya ke mesin gergaji meja yang sedang menyala. Setelah semua preman tewas, Hutch membebaskan Max, lalu meledakkan gedung tersebut sampai seluruh uang Lendina hangus terbakar. Lendina yang mengetahui hartanya musnah menjadi sangat murka. Dia melihat foto-foto keluarga Hutch dan langsung menyatakan perang terbuka. Hutch menyadari bahwa musuhnya kali ini tidak main-main. Dia segera mengungsikan Becca dan anak-anaknya ke sebuah rumah kayu rahasia di tengah hutan. Di sana, Hutch akhirnya berterus terang kepada istrinya bahwa dia telah melanggar janji untuk tidak terlibat kekerasan demi melindungi mereka.
Hutch kemudian menemui Wyatt yang sedang frustrasi. Setelah memberitahu bahwa Max sudah selamat, Hutch mengajak Wyatt untuk bekerja sama menghancurkan Lendina menggunakan gudang senjata rahasia milik ayah Wyatt. Dibantu oleh kakek David dan Harry, mereka mengubah seluruh taman hiburan milik Wyatt menjadi jebakan maut yang sangat besar. Di sisi lain, Becca ternyata punya rencana sendiri. Dia meminta anak-anaknya bersembunyi, sementara dia mengambil senapan rifle untuk ikut bertempur. Pasukan besar milik Lendina akhirnya datang menyerbu taman hiburan, sementara sebagian lagi menyerang rumah kayu. Di taman hiburan, anak buah Lendina satu persatu tewas dengan tragis karena terkena ranjau di kolam bola. Hey, Wyatt, meet me at the pool. Granat yang berayun dan berbagai bom rahasia. Good boy. Di rumah kayu, Harry menunjukkan kemampuannya dengan menebas para penjahat menggunakan pedang katana. Sampai akhirnya, dia memenggal kepala pemimpin preman yang bernama Kartos. The fifth test. That's meant to challenge me. Don't break a mistake. Puncak pertempuran terjadi di taman hiburan. Hutch, Wyatt, dan kakek David sempat terdesak. Saat Lendina hendak menarik pelatuk senjatanya ke arah Hutch, Becca muncul dari kegelapan dan menembak mata Lendina menggunakan peluru bius. Think you can get away with this. Most of all, fuck you. Fuck. Who are you? I'm his better half. Sunrise breaking, a brand new start. Whispers in the morning, they tug at my heart. Each moment slipping. Di saat yang kritis itu, kakek David langsung merangkum semua bom yang sudah dia pasang di seluruh area taman hiburan, mengakibatkan terjadinya ledakan dahsyat hingga menghanguskan seluruh tempat tersebut beserta Lendina dan pasukannya. Hutch dan Becca berhasil selamat setelah melompat ke dalam kolam renang tepat sebelum seluruh bangunan itu meledak. Where nothing stands. Day by day, I'm finding my way. Chasing shadows, come what may. Cerita berakhir dengan Hutch dan Becca yang sedang diinterogasi, seperti di awal film. Namun mereka akhirnya dibebaskan karena intervensi dari pemerintah. Mereka pun pulang bersama seekor anjing yang mereka selamatkan. Di rumah, keluarga Mansell kembali berkumpul dengan bahagia. Mereka menonton slideshow foto-foto liburan mereka, di mana terlihat mereka kini berteman baik dengan Wyatt dan Max. Hutch akhirnya bisa tersenyum lebar karena dia berhasil melindungi keluarganya dan akhirnya bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Begitulah teman-temanku sahabat Gatra, alur cerita film yang berjudul Nobody 2, sequel lain dari film Nobody di ulasan sebelumnya. Semoga dapat menjadi inspirasi bahwa keluarga tetaplah menjadi prioritas untuk selalu kita jaga. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Tapi, komentar yang positif ya, minta maaf kalau ada kekurangannya. Dan sampai jumpa.